Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas materi yang ketiga, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah mengenai kaidah inti yang menjadi pokok seluruh kaidah fikih. Ya, dalam artian bahwa semua muara kaidah itu intinya ada pada kaidah ini. Sehingga kaidah ini mengumpulkan seluruh macam-macam kaidah yang kemudian nanti setelah itu kita perinci dan kita sampaikan materinya secara spesifik. Nah, tapi kaidah ini adalah merupakan kaidah yang begitu global dan menjadi inti atau unsur utama di dalam kaidah fikih. Kaidah fikih itu seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasanya kaidah fikih adalah merupakan kata-kata mutiara atau jawami'ul kalim. Kata-kata yang bisa mengumpulkan segala macam bentuk kalimat sehingga di dalamnya itu ada banyak beberapa hal yang kaitannya dengan sesuatu yang sama. Ya, sehingga dari situ kaidah itu akan bersifat umum dan bisa ditegakkan atau diberlakukan pada kaidah-kaidah turunannya. Oleh karena itu, di dalam kaidah yang utama ini atau kaidah yang menjadi asas dari seluruh kaidah ini, maka akan kita ketahui bahwasanya inti dari ajaran Islam itu ya ini, ya berdasarkan kaidah ini. Sehingga disinilah kemudian posisi mutlak, ya, ibaratnya undang-undang ini undang-undang dasar, ya. Jadi ibarat undang-undang itu adalah undang-undang dasar yang mewakili seluruh undang-undang turunannya. Sehingga undang-undang yang turunannya itu, ya, itu undang-undang dasar itu tentunya. Nah, disinilah kita akan pelajari kaitannya dengan kaidah yang sifatnya itu pokok dari seluruh kaidah. Jadi kaidah fikih itu kan begitu banyak, ya. Banyak sekali karena memang permasalahan-permasalahan fikih itu begitu luasnya sehingga kemudian digabungkan menjadi beberapa pos-pos, ya, yang kemudian nanti di dalam pos-pos itu akan ada masing-masing kaidah-kaidah yang sifatnya umum yang akan menyeluruh pada seluruh bagian-bagian dalam pos itu. Nah, kaidah yang kemudian begitu banyaknya tadi hanya diringkas dalam dua kaidah saja, yaitu Darbul Mafasid dan Jalbul Masolih. Ya, satu sisi bahwasanya ada menolak kerusakan dan satu sisi adalah menarik kemaslahatan. Kaidah ini adalah merupakan kaidah inti dari seluruh ajaran Islam bahwa yang namanya syariat Islam itu tidak lain adalah bagaimana kemudian aturan Islam, aturan ajaran itu untuk menolak kerusakan dan juga satu sisi menarik kemaslahatan. Ada sisi maslahatnya, ada sisi menolak maudorotnya. Itulah sisi dari syariat Islam. Jadi kalau kita lakukan sesuatu perbuatan yang di dalam perbuatan itu ada kemanfaatan dan sekaligus juga menolak bahaya, maka apa yang kita lakukan itu bernilai syariat sebenarnya. Ini kalau kita ditarik secara umum, ya, tanpa peduli dengan dalil-dalil yang di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, tapi dengan menggunakan kaidah ini bisa kita umumkan, kita bisa gambarkan secara luas bahwasanya perbuatan kita, ucapan kita yang kalau dikeluarkan itu menunjukkan sesuatu yang maslahat, ya, bahkan maslahatnya lebih luas dan satu sisi juga menolak bahaya, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu berdasarkan syariat Islam. Nah, itu adalah merupakan titik tekan bahwa ajaran Islam itu adalah menarik kemaslahatan dan menolak bahaya, menolak mafsadat. Nah, sekarang berbicara dengan tentang kemaslahatan, itu ada beberapa syarat. Jadi kemaslahatan atau kemanfaatan yang dihasilkan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasidus syariah. Harus sesuai dengan semangat ajaran Islam. Juga sesuai dengan dalil-dalil umum dan juga dalil-dalil qat'i, baik yang sifatnya wurud maupun sifatnya dalalah. Itu harus kemaslahatan itu harus sesuai dengan hal itu. Ya. Jadi tolok ukurnya adalah tolok ukur maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat itu apa? Semangat ajaran Islam itu apa? Dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran secara umum itu apa? Dalil-dalil yang pasti yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis juga apa? Itu harus sesuai. Jangan sampai kemudian berseberangan, ya, tidak boleh berseberangan. Nanti tidak dikatakan kemaslahatan. Kemaslahatan itu juga harus meyakinkan, harus cermat, harus akurat.
Ya, tidak meragukan. Jangan sampai kemudian kemaslahatan itu kayaknya, nah itu tidak boleh. Jadi yang harus dikatakan bahwa itu maslahat harus sampai yakin. Ya, bahwa yakin betul bahwa itu mengandung maslahat. Bahwa yakin betul bahwa itu mengandung kemaslahatan, kemanfaatan, dan sekaligus menolak bahaya. Kemaslahatan juga harus membawa kemudahan ya ketika dilaksanakan dan bukan mendatangkan kesulitan di luar batas. Makanya nanti akan ada maslahat, misalkan sholat itu, ya sholat fardu itu wajib berdiri. Bagi orang yang tidak sanggup berdiri, misalkan karena ada sesuatu uzur syar'i, maka kemaslahatan harus kemudian muncul pada hal itu, yaitu dengan cara sholatnya bisa dengan duduk dan begitu seterusnya. Ini kemaslahatan yang kemudian membawa kemudahan, tidak kemudian membawa kesulitan kemaslahatan itu. Kemudian kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan sebagian kecil. Jadi tentunya ada masyarakat yang menerima kemanfaatan atau menerima kemaslahatan. Nah, kalau dari total masyarakat yang misalkan ada 500 500 orang ya, misalkan ada 500 orang di situ, dari sekian 500 orang itu yang mendapatkan kemanfaatan misalkan 450. Nah, berarti 450 ini adalah sebagian besar dari 500 itu. Nah, tentunya kalau kemaslahatan itu lebih besar, mengena kepada 450 tadi, maka itu berarti kemaslahatan. Walaupun yang 50 orang itu tidak mendapatkan kemaslahatannya, tidak dapat kemanfaatannya. Nah, maka tetap dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi kemaslahatannya memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat. Kemudian ada wasilah. Wasilah itu media. Media menuju kemaslahatan. Ya, kita mendatangkan maslahat, ya, bagaimana supaya maslahat, maka tentunya ada wasilah, ada medianya, ya, ada cara alat-alatnya, dan begitu seterusnya. Itu namanya wasilah. Ya, jadi menarik kemaslahatan itu adalah merupakan tujuan diperolehnya sisi ajaran Islam. Karena tadi ya saya katakan bahwa ajaran Islam atau syariat Islam itu hanya dua, menarik kemaslahatan dan menolak bahaya. Jadi menarik kemanfaatan, kemaslahatan merupakan sisi ajaran Islam. Oleh karena itu, sesuatu yang menjadi perantara, yang menjadi media terwujudnya kemaslahatan, maka itu harus diupayakan. Ya. Misalkan sholat itu adalah sisi ajaran Islam, maslahat bagi orang Islam sholat itu. Nah, kemudian sholat itu ada misalkan aturan menutup aurat. Ya, maka bagi upaya untuk menutup aurat, usaha-usaha yang kemudian untuk menutup aurat, misalkan baju-baju muslim, misalkan yang itu baju-baju muslim itu dapat membantu orang itu menutup aurat, dan menutup aurat kemudian menjadi sahnya sholat, maka upaya-upaya itu harus diusahakan. Harus ada yang namanya usaha jahitan, yaitu baju-baju yang bisa menutup aurat. Itu namanya wasilah namanya. Jadi menjahit baju yang sampai menutup aurat itu wasilahnya. Usaha yang kemudian baju yang untuk sholat itu wasilah. Dan itu harus diupayakan, harus ada. Kemudian wasilah, ada yang menuju pada maksud, ada pula wasilah itu menuju pada wasilah lain. Kayak tadi, usaha pakai baju, ya, usaha baju yang menutup aurat, ya, itu adalah upaya bagaimana kemudian nantinya akan menutup aurat. Jadi ada usaha jahit, ya, baju-baju muslim. Harus diupayakan. Untuk apa? Untuk menutup aurat. Jadi usaha membuat bajunya wasilah, kemudian menutup auratnya juga wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk bisa sholat. Karena sholat mensyaratkan adanya menutup aurat. Ya, menutup aurat tidak bisa kalau tidak ada pembuatan baju yang menutup aurat. Nah, itu namanya wasilah yang di situ menuju pada wasilah lain. Ya, atau bisa langsung pada yang tertuju. Ya, itu adalah wasilah. Wasilah yang menuju pada maksud, misalkan mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui hukum-hukum Allah, itu adalah wasilah yang langsung menuju pada maksud. Wasilah yang menuju pada wasilah lain, misalkan menuntut ilmu
adalah wasilah untuk mengetahui sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah, untuk bisa taat kepada Allah. Nah, itu adalah merupakan wasilah. Nah, menjadi wasilah. Jadi wasilah kepada wasilah lain. Nah, ada yang berlaku seperti itu. Ada juga kalau tadi wasilah kemaslahatan, sekarang wasilah kemafsadatan. Jadi sama halnya seperti tadi bahwa menolak kemafsadatan merupakan tujuan diperolehnya sisi ajaran Islam. Karena tadi saya sampaikan ada dua ya yang harus ada di dalam syariat Islam, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak bahaya. Segala sesuatu yang kemudian mengarah kepada kemafsadatan itu harus dihilangkan, diupayakan hilang, harus diusahakan hilang. Nah, inilah wasilah kemafsadatan. Nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan wasilah menghindarkan dari kemungkaran. Jadi, nahi mungkarnya mencegah segala sesuatu yang mungkar adalah merupakan wasilah menghindarkan diri dari kemungkaran. Wasilah yang menuju pada maslahat disebut fathul dzari'ah, dan wasilah yang menuju pada kemaslahatan nanti disebut dengan sadduz dzari'ah. Nah, ini kalau di usul fikih kan ada sadduz dzari'ah, menutup pintu-pintu mafsadat. Ya, menutup pintu-pintu mafsadat. Itu adalah wasilah. Jadi ada perantara untuk membawa pada kemaslahatan dan ada perantara yang membawa pada kemafsadatan. Dan masing-masing perantara itu akan mendapatkan hukum dari masing-masing tujuannya. Kalau wasilah itu atau perantara itu membawa kemaslahatan, berarti wasilah itu juga hukumnya sama persis dengan kemaslahatan itu. Kalau wasilahnya itu membawa kepada kemafsadatan, maka wasilah itu menjadi sesuatu yang haram tentunya. Ya, contoh misalkan wudhu adalah wasilah untuk bisa sholat. Sholatnya sholat fardu, maka wudhunya menjadi wajib. Padahal wudhu itu awalnya hukumnya belum wajib. Ya, kita wudhu ini kan kalau untuk belajar wudhunya sunnah. Ya, mau melakukan sesuatu yang baik sunnah wudhu. Ya, tetapi kalau nempel dengan sesuatu ibadah yang itu mensyaratkan harus ada wudhu, maka berarti wasilah wudhu itu akan menjadi wajib lantaran wajibnya ibadah yang membutuhkan wudhu. Kayak misalkan sholat itu membutuhkan wudhu, sholatnya wajib, maka wudhunya pun menjadi wajib. Sehingga wasilah itu hukumnya sama dengan hukum tujuannya. Begitu pula, kalau itu yang dituju adalah sesuatu yang mafsadat, wasilahnya juga mafsadat. Ya, contoh misalkan gini, ada khomer, minuman keras, ya, itu biasanya terbuat dari perasan anggur misalkan. Jadi khomer itu berasal dari perasan anggur. Nah, kalau misalkan kita memeras anggur dan dijual belikan, maka tergantung ini. Ada yang kemudian perasan anggur itu dijual kepada orang yang biasanya membuat arak, membuat khomer, maka berarti itu menjadi wasilah adanya khomer. Ya, maka berarti jual beli yang perasan anggur itu tidak boleh. Tetapi kalau misalkan perasan anggur itu untuk misalkan untuk dibikin cuka atau dibikin apalah yang sekiranya itu bukan untuk khomer, maka berarti boleh. Nah, di situ posisinya. Wasilah yang menuju pada tujuan yang paling utama itu menjadi seutama-utamanya wasilah. Dan sebaliknya, wasilah atau perantara menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya wasilah. Ya. Misalkan sholat, ya, ada wasilah yang paling utama, yaitu mengusahakan wasilah untuk bisa sholat jamaah. Ya. Dan wasilah itu adalah yang paling utama. Perantara itu adalah yang paling utama. Misalkan ada masjid di seberang sungai. Ya, sementara masyarakat yang di seberang sungai mau berangkat ke masjid sebagai jamaah untuk jamaah yang merupakan utama ya dibandingkan sholat sendiri, kemudian dibikinkan jembatan untuk menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang berikutnya yang karena terpisah oleh sungai misalkan, dibikin jembatan. Nah, jembatan ini menjadi wasilah orang yang seberang masjid, seberang sungai itu akan bisa menuju pada masjid dengan lantaran adanya jembatan. Maka mengupayakan jembatan ada itu seutama-utamanya perantara.
Karena bisa menuju pada sesuatu ibadah yang mulia, yaitu dengan jamaah. Ya walaupun orang itu bisa sholat sendiri, tetapi dengan adanya jembatan itu akan menjadi terhubungnya daerah yang kemudian itu akan mudah untuk bisa jamaah ke masjid. Nah, itu menjadi seutama-utamanya wasilah. Apabila suatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna karena ada sesuatu, maka hal itu menjadi wajib. Ya. Suatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh gini, kita wudhu, membasuh tangan. Aturan wudhu membasuh tangan itu kan sampai siku pembasuhannya. Nah, ternyata di atasnya siku itu adalah merupakan perantara agar kemudian bagian tangan sampai siku itu menjadi sempurna. Maka kita membasuh tangan sampai ke atasnya siku itu menjadi sesuatu yang wajib karena menjadi penyempurna dari adanya pembasuhan tangan sampai siku. Karena kalau kita hanya sampai siku saja, bisa jadi ada bagian kulit yang ada di siku yang itu tidak terkena air. Maka untuk menghindari itu, kita membasuhnya sampai ke atasnya siku. Sehingga memastikan bahwa anggota tangan yang sampai ke siku itu semuanya terkena air. Maka berarti membasuh ke atasnya siku menjadi sesuatu yang wajib. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, wudhu itu tidak perlu digosok. Jadi kalau kita tuangkan air ke tangan, atau kita pakai keran gitu ya, itu tangan itu tidak perlu digosok. Cukup tangannya disodorkan ke keran air ya, ke air kerannya, disodorkan saja. Dan biarkan air itu mengalir begitu saja. Tidak perlu digosok-gosok pakai tangan yang satunya, tidak perlu. Tetapi kalau misalkan di tangan itu ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke kulit dan hanya bisa dengan cara digosok, air itu bisa sampai ke kulit, maka menggosoknya menjadi wajib. Nah, itu namanya wasilah. Ya, jadi wasilah untuk kesempurnaan, maka wasilah itu akan menjadi wajib. Apa yang membawa pada keharaman, maka juga menjadi haram. Ya, membawa keharaman maka juga akan menjadi sesuatu yang haram. Ya, misalkan kita melakukan sesuatu itu ternyata membawa pada keharaman, maka sesuatu yang kita lakukan menjadi haram karena itu akan membawa keharaman. Nah, itu namanya wasilah. Jadi kedudukan wasilah di dalam hukum Islam itu menjadi sesuatu yang penting karena ini kaitannya dengan tujuan dari hukum itu. Ya, tujuan hukumnya harus disesuaikan. Ya. Gambaran wasilah yang mudah, misalkan gini, kita tujuannya besok mau ke Jakarta misalnya. Tujuannya adalah pergi ke Jakarta besok hari esok. Nah, wasilahnya itu dengan transportasi, bisa dengan menggunakan kereta, bisa dengan menggunakan pesawat, bisa dengan menggunakan mobil pribadi, bisa dengan menggunakan becak, dan begitu seterusnya. Berbagai macam media untuk bisa sampai ke Jakarta. Nah, ternyata misalkan hanya satu-satunya cara yang bisa dilakukan hanya naik kereta. Ya. Yang lain semuanya akan terkendala. Hanya satu-satunya yang lancar jaya, misalnya gitu ya, itu dengan menggunakan kereta api. Maka dengan menggunakan kereta api menjadi sesuatu yang wajib. Ya, harus dipilih karena tujuannya adalah ke Jakarta. Ya, dan media lain, alat transportasi yang lain itu kesulitan. Hanya yang mudah dan efektif adalah kereta. Maka naik keretanya menjadi sesuatu pilihan yang wajib. Nah, itu namanya wasilah. Sehingga disinilah kemudian kedudukan wasilah itu menjadi sesuatu yang penting di dalam terwujudnya tujuan dari hukum itu. Nah, kaitannya masih dengan maslahat, bahwa ajaran Islam itu adalah menarik kemaslahatan. Bagaimana konsep maslahat itu? Maslahat itu tergabung ke dalam 3 kelompok. Ada kemaslahatan yang sifatnya dzururiyah, kemaslahatan yang harus diupayakan, harus direalisasikan demi kelangsungan hidup manusia. Jika kemaslahatan itu tidak terwujud, maka akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan kehancuran, atau akan menimbulkan kerusakan. Maka itu kemaslahatan itu harus segera diupayakan. Tidak boleh tidak.
Ini berarti karena sifatnya primer, kemaslahatan yang harus direalisasikan karena sifatnya primer, doruri. Sementara yang kedua, hajiah. Nah, kalau ibaratnya hajiah itu berarti diistilahkan sebagai sekunder. Kemaslahatan yang memang dibutuhkan, tetapi ketika kemaslahatan itu tidak terwujud, maka kehidupan tidak akan hancur. Hanya terjadi kesulitan-kesulitan yang akan menghadang. Ya, karena sifatnya sekunder. Jadi memang tidak perlu, tidak wajib untuk kemudian direalisasikan, diwujudkan. Tetapi kalau memang tidak direalisasikan, tidak diwujudkan, akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Nah, itu yang akan terjadi ketika kemaslahatan yang sifat hajiah ini tidak berlangsung, tidak direalisasikan. Maka akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang akan datang. Kemudian tahsiniyah, tersier, sifatnya itu kemaslahatan yang memang dibutuhkan, namun hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Contoh, saya gambarkan kayak gini. Menutup aurat. Ya. Menutup aurat itu adalah kebutuhan yang doruri, kemaslahatan yang doruri. Jadi kita mau sholat harus menutup aurat. Dan itu adalah kemaslahatan yang sifatnya itu adalah pasti dan harus direalisasikan. Karena kalau tidak, itu akan hancur sholatnya, akan rusak sholatnya, akan batal sholatnya. Maka harus diwujudkan, direalisasikan. Itu namanya maslahat yang doruri. Nah, dari menutup aurat yang sifatnya maslahatnya hajiah, menutup aurat itu kalau bagi laki-laki, itu kan antara pusar sampai lutut. Jadi orang laki-laki sholat dengan menggunakan celana saja, tanpa menggunakan baju, atau menggunakan sarungnya saja, tanpa menggunakan baju, bisa sah, asalkan bagian antara pusar dan lutut tertutup. Itu namanya doruri, namanya. Kebutuhan kemaslahatan dalam hal aurat itu adalah kalau laki-laki, baina surroh warubah, antara pusar sampai lutut. Tetapi kalau kita pikirkan bahwa masa orang sholat kok cuma pakai kayak gitu, tidak sopan, ya walaupun sah sholatnya, tapi kan masa seperti itu. Maka kalau masa seperti itu, berarti kita membutuhkan kemaslahatan yang sifatnya hajiah, yaitu bajunya lengkap, ya, bajunya lengkap menutupi dari mulai bagian leher sampai ke mata kaki. Misalkan kayak gitu, memakai baju yang menutupi dari mulai bagian leher sampai ke mata kaki. Itu berarti sifatnya hajiah. Hajiah. Tetapi ternyata baju yang tadi, yang sifatnya hajiah, yang dari leher sampai ke mata kaki, ternyata banyak gambarnya, ya, banyak gambarnya, atau bahkan ada komiknya, misalkan itu di belakang di punggung itu, atau ada tulisan yang begitu besarnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan mengakibatkan orang yang di sekitarnya, yang di belakangnya khususnya, itu akan membaca bacaan atau melihat sesuatu yang ada di depannya itu. Maka kita membutuhkan namanya kemaslahatan yang tahsiniyah, yaitu bajunya menutupnya sampai dari leher sampai ke mata kaki, dan bajunya itu polos, tidak ada tulisan, atau netralnya adalah putih. Makanya kan putih menjadi baju yang sunnah ketika sholat. Kenapa? Karena tidak mengganggu sama sekali. Tidak mengganggu siapapun. Tapi kalau misalkan berwarna, bahkan kemudian banyak gambarnya, ini akan mengganggu yang lain. Oleh karena itu, inilah yang kemudian diperhatikan. Jadi ada dururiyah, ada haji, ada tasniyah, menjadi sesuatu kemaslahatan yang sempurna di dalam menutup aurat. Ya. Kemudian dari tujuan-tujuan pokok ajaran Islam, tadi kan dikatakan bahwa maslahah itu menuju pada tujuan-tujuan ajaran Islam. Apa sih tujuan ajaran Islam itu? Ada hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ada yang sifatnya dururiyah, yang harus diwujudkan. Ada yang sifatnya hajiah, yang sifatnya sekunder. Ada yang kemudian hifdzuddin itu adalah sifatnya tahsiniyah, yang hanya pelengkap saja. Ya, itu memelihara agama. Kemudian yang kedua adalah memelihara jiwa. Ada memelihara jiwa itu sifatnya kemaslahatannya doruri, yang harus diwujudkan, harus diupayakan, wajib diupayakan agar kemudian terpeliharanya jiwa. Kayak misalkan memakai masker untuk terhindar dari COVID-19, karena COVID-19-nya itu mengancam jiwa, mengancam nyawa, dan dengan cara memakai masker diantara adalah cara yang terbaik, misalkan untuk kemudian terhindar dari COVID yang mengancam jiwa itu,
maka itu harus menjadi keharusan, menjadi kewajiban untuk dilakukan. Untuk apa? Untuk bisa memelihara jiwa. Ya, ada juga yang kemudian sifatnya hajiyah, ada juga yang sifatnya tahsiniyah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memelihara akal. Ya, memelihara akal. Ada yang sifatnya dururiyah, ada yang sifatnya hajiyah, dan juga ada yang sifatnya tahsiniyah. Kalau yang dururiyah, memelihara akalnya itu harus diupayakan dan menjadi wajib. Kayak misalkan diharamkan minuman-minuman keras. Kenapa? Karena itu mengancam akal. Ya, mengancam akal. Sementara tujuan syariat adalah menjaga akal. Kalau sampai mengancam akal, haram. Dan sifatnya harus diupayakan keharamannya. Dilarangnya harus diupayakan. Usaha-usaha untuk pengharamannya diupayakan, dihindarkan. Nah, itu memelihara akal. Ada juga tujuan syariat atau tujuan agama adalah memelihara keturunan. Hifdzun nasl, memelihara keturunan. Ada yang sifatnya dururiyah, yaitu nikah, dilarang zina, itu adalah sifatnya dururiyah. Ada yang sifatnya hajiyah, ada yang sifatnya tahsiniyah. Nah, jadi perlu diketahui tadi bahwa dururiyah itu yang harus direalisasikan, wajib direalisasikan. Kalau hajiyah ya harus, tetapi kalau tidak dilaksanakan juga nggak masalah, tetapi akan terjadi kesulitan-kesulitan. Kalau yang tahsiniyah itu yang pelengkap saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memelihara harta. Ya, memelihara harta. Jadi tujuan syariat adalah diantaranya memelihara harta. Makanya ada kewajiban zakat. Ya. Kemudian ada pelarangan pencurian. Itu adalah untuk memelihara harta. Ya, memelihara harta, sehingga di sini juga ada tujuan dururiyah yang sifatnya itu dururiyah yang harus direalisasikan, ada yang sifatnya hajiyah, ada yang sifatnya tahsiniyah. Nah, dari itu semua, maka akan tergambarkan konsep seperti ini. Maqasidus syariah itu, tujuan syariat itu harus jalbul masolih, menarik segala kemaslahatan, dan harus darul mafasid. Jalbul masolih dan darul mafasid ini sifatnya ada yang primer, dururiyah, ada yang sifatnya sekunder, hajiyah, dan ada sifatnya tahsiniyah. Nah, dari sifat-sifat ini kemudian dirangkai dalam hifdzuddin, ya, dalam hifdzun nafas, dalam hifdzul akal, hifdzun nasl, dan juga hifdzul mal. Nah, inilah yang harus diupayakan. Nah, dari itu semua ada beberapa yang kemudian nanti akan terjadi kelompok-kelompok yang bertentangan. Ya, makanya nanti akan ada namas yang menjadi bagian dari terwujudnya kemaslahatan. Jadi misalkan gini, ada kaitannya dengan benturan antara satu sisi menarik kemaslahatan, satu sisi menarik kemadorotan atau mafsadat. Maka yang harus didahulukan yang mana? Nah, disinilah perlu kita ketahui bahwa ada skala prioritas dalam fikih. Ya, sehingga nanti akan ada kaidah-kaidah yang itu menjadi posisi prioritas yang harus diutamakan. Maksudnya gini, pengetahuan akan peringkat, ya, peringkat hukum itu menjadi salah satu batasan utama, karena hukum itu tidak berada pada satu posisi, tapi bisa bertingkat-tingkat. Misal dari tingkat wajib, ya, kemudian sampai tingkat haram. Ada tingkat qat'i sampai tingkat dzonni. Ada rojih, ada marjuh. Nah, peringkat-peringkat hukum ini itu menentukan adanya prioritas amaliyah. Mana yang harus didahulukan, mana yang kemudian tidak harus didahulukan. Contoh gambarnya gini. Ketika ada orang sholat, pada saat tasyahud awal, dia lupa, dia sudah naik berdiri. Ya, berdiri. Berdiri itu adalah sesuatu yang wajib, rukun di dalam sholat wajib. Rukun, ya, karena sholat wajib itu harus berdiri. Sementara tasyahud awal itu adalah sunnah. Jadi tasyahud awal itu sunnah. Ya. Tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, rukun. Tapi kalau tasyahud awal itu sunnah. Sunnah abad namanya. Nah, karena rokaat yang kedua itu dia langsung naik ke rokaat yang ketiga dan sudah lengkap berdirinya, sudah lurus berdirinya, maka dia tidak boleh turun lagi untuk melakukan tasyahud awal. Kenapa? Karena skala prioritasnya sudah menjadi diprioritaskan adalah yang wajib. Karena yang berdiri adalah wajib, sementara yang duduk tasyahud awal adalah sunnah. Maka yang harus kita prioritaskan, kita memilih yang wajib. Karena kita sudah melakukan yang wajib, jangan kemudian lari dari kewajiban menuju pada mempedulikan yang sunnah. Biarkan tinggalkan yang sunnah itu. Nanti sebelum salam tinggal sujud sahwi saja. Nah, itu namanya prioritas namanya. Karena kita mengetahui
seberapa jauh bahwa prioritas itu harus dilaksanakan. Dan itu kemaslahatan. Jadi kemaslahatan sifatnya itu tinggi, paling tinggi. Maka harus didahulukan. Ya. Begitu juga larangan. Larangan juga bertingkat. Ada yang haram. Haramnya juga ada yang lizati. Ada haramnya itu lihoiri. Ya. Contoh yang haramnya lizati itu zatnya itu haram. Zina, minum minuman keras, mencuri. Itu namanya haram lizati. Ada haram lihoiri. Misalkan haram bertransaksi jual beli pada saat ada Jumat, puasa pada hari raya. Puasanya boleh awalnya, tetapi karena dia nempel dengan hari raya menjadi haram. Nah, itu namanya haram lihoiri, karena yang lain, karena nempel dengan hari raya. Puasanya boleh, puasanya, ya. Tetapi karena nempel dengan hari raya menjadi haram. Nah, karena ketempelan dengan yang lain. Tapi kalau yang secara zat, ya ada juga. Makanya larangan ini ada yang lidati dan ada juga yang lihoiri. Kemudian selanjutnya bahwa kaitannya dengan penentuan skala prioritas dengan kaidah-kaidah. Ya. Di antaranya contohnya kaidah untuk skala prioritas ini adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemaslahatan itu harus didahulukan daripada meraih maslahat. Ya. Contoh gini, kita sholat zuhur misalkan. Sholat zuhur itu waktunya misalkan jam 11.40 sampai jam 3.45. Jam 2.45 misalnya jam 14.45. Sampai situ waktu zuhur. Tetapi pada saat itu, pada waktu-waktu itu adalah waktu di mana ancaman nyawa itu sangat besar sekali. Karena perangnya terjadi pada saat itu. Kalau kita sholat, maka nyawa kita akan mati. Satu sisi kita sholat adalah menarik kemaslahatan, tapi kalau sholat kita akan mati. Karena pada saat itu sedang berkecamuknya perang. Maka yang harus didahulukan adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak mafsadatnya harus didahulukan. Berarti kita memilih tidak sholat di saat itu. Ya, mending nanti dikodok saja sholatnya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada mafsadat yang muncul ketika kita akan melakukan kemaslahatan. Maka yang didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian ada lagi kaidah mura'atul maqasid muqaddamatun ala riayatil wasail abadan. Menjaga tujuan itu harus didahulukan daripada memelihara cara atau medianya. Contoh gini, kenapa potong tangan di Indonesia tidak diberlakukan? Karena tujuannya itu kan efek jerah. Tetapi efek jerah itu kalau kemudian tidak tercapai tujuannya dengan cara potong tangan, maka bisa didahulukan cara apapun asalkan tujuan dari efek jerah itu terwujud. Penjara menjadi bagian dari itu. Atau ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Nah, itu jadi cara itu harus ditempuh agar kemudian mencapai pada suatu tujuan syar'i. Itu beberapa kajian kaitannya dengan materi kita yang ketiga tentang kaidah utama inti yang semua kaidah fikih bermuara pada kaidah itu. Mungkin itu nanti silakan dilanjutkan diskusinya dan materi ini juga cukup banyak. Nanti silakan dibaca sendiri.